बनाए खुशियों से एक दूजे को गले लगाए हर एक का दिल जीत ले ईद मुबारक बोले सबको खुशियां मिलकर बांट ले Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingetin sekali lagi ya, untuk teman-teman bisa diajak lagi teman-temannya untuk join Meet. Dan teman-teman juga bisa on cam nih, dengan menggunakan virtual background yang sudah dikirim oleh panitia. Oke, karena sudah menunjukkan 9.11, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya ini masih sedikit banget nih, cuma satu yang aku dengar yang jawab. Bisa on mic ya teman-teman untuk jawab salamnya, biar lebih ramai gitu. Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap banget nih. Pagi-pagi harus tetap semangat ya. Aku langsung mulai aja. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Bunda Darosi selaku pembicara dalam acara ini, yang kami hormati teman-teman panitia beserta peserta First GMT tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayangnya lah kita masih diberikan berbagai nikmat seperti nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan. Yang insya Allah pada pagi hari ini nantinya kita semua akan mengikuti acara First GMT yang bertemakan How to be a great Muslimah, Self Love and Inner Beauty. Insya Allah tema ini akan bermanfaat untuk kita maupun orang lain dengan tujuan menggapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Nah, teman-teman pasti pernah dengar nih, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Khafia Balkis dari Kimia Angkatan 2020. Izinkanlah saya di sini untuk memandu acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, kemudian tilawah, sambutan ketua pelaksana, kemudian ada pembacaan CV oleh MC, penyampaian materi, sesi tanya jawab, kesimpulan, kemudian foto bersama, ada post-test, games, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya nih, marilah kita buka acara First GMT pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa keberkahan kepada kita dan bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung aja memasuki acara yang kedua, yakni tilawah. Kepada Saudari Zulaiha, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alu lillahi amdadan liyudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masyirakum ilan nar. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawman la bay'un fihi wa la khilal.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhara wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini bisa membawakan keberkahan pada acara pagi hari ini. Amin. Oke, langsung aja memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Untuk Saudari Zahra Mazna, silakan. Waktu dan layar kami silakan. Oke, suaraku udah masuk belum ya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bunda Darosi selaku pembicara pada pagi hari ini, yang terhormat kepada seluruh panitia serta peserta JMT pada pagi hari ini. Puji syukur kita hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kita sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh pada pengikutnya. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Zahra Wazna Elkisti dari perwakilan dari panitia JMT pada kali ini. Aku nggak ngomong lama-lama mungkin. Aku cuma pengen berterima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan acara pada pagi hari ini. Yang mungkin persiapannya itu mepet-mepet ya karena berbarengan sama ujian persiapannya. Terus aku juga mau terima kasih kepada seluruh peserta yang bisa hadir pada pagi hari ini dan ikut memeriahkan acara JMT pada kali ini. Kemudian harapannya kita semua di sini bisa bersama-sama untuk menjadikan diri yang lebih baik, untuk menjadi muslimah yang lebih baik lagi, dan semangat kita dalam memproses. Mungkin itu aja yang aku mau sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudari Zahra yang sudah menyampaikan sambutannya. Nah, acara selanjutnya ini merupakan acara yang paling kita tunggu banget nih teman-teman, yaitu acara inti ya. Acara inti adalah penyampaian materi dari pembicara kita. Nah, sebelum penyampaian materi, mungkin operator bisa tolong di share untuk CV-nya. Oke, sudah terlihat ya di layar CV dari pembicara kita itu adalah foto-foto kegiatan yang pernah diikuti oleh beliau. Oke, next ke atas aja.
Oke, untuk kegiatannya sendiri beliau pernah menjadi penulis buku Baiti Janati seri 1 sampai 3, kemudian narasumber Rumahku Surgaku, narasumber Klinik Sakinah, Muda Bertakwa, Keluarga Samara, Zona Religi, serta SPN. Kemudian prestasi dan penghargaannya sendiri pernah mendapat sebagai keluarga berprestasi nasional tahun 2005, kemudian penghargaan sebagai keluarga pendakwah nasional tahun 2007, kemudian penghargaan Dompet Duafa Award Republika sebagai tokoh inspiratif nasional untuk cahaya bangsa yang tak pernah redup tahun 2011, kemudian 10 finalis Kartini Award 2013 tingkat nasional di Surabaya. Untuk keterampilannya sendiri, beliau adalah penggiat keluarga GIGA Indonesia dan GIB Gerakan Indonesia Beradab, penggiat dan pengasuh komunitas Rumahku Surgaku, penulis buku berseri Baiti Janati, narasumber roadshow DIY Jateng, program peduli pendidikan Telkomsel DIY, kemudian narasumber roadshow safari dakwah ke daerah-daerah se-Jawa Tengah dengan tema membangun keluarga sakinah, parenting anak soleh dan solehah. Nah, untuk pengalaman sendiri, beliau pernah sampai sekarang ya menjadi dosen Fakultas Psikologi. Nah, siapa sih? Tadi kan kayaknya sudah disebut-sebutin namanya. Nah, langsung aja ke atas. Oke, beliau adalah Bunda Dorosi Endah Hyosiamina. Oke, mungkin Bunda sudah ada di meeting? Ya, sudah nak. Oke, Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, kayaknya udah semangat banget ya Bun buat acara hari ini. Iya. Oke, mungkin kalau boleh tahu saat ini kesibukannya sedang mengikuti kegiatan atau bagaimana Bunda? Sekarang ini lagi banyak koreksian sambil berdakwah gitu ya. Kalau dakwahnya tetap ya roadshow. Ya. Oke. Oke, Masya Allah. Mungkin biar nggak lama-lama, kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar nih untuk dengerin materi dari Bunda. Mungkin langsung aja untuk penyampaian materi saya serahkan kepada Bunda ya. Tolong bisa dibantu ya, di-share materinya ya. Di-share screen. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Ini office-nya tolong bisa disilang nih nak, menutupin office-nya bisa disilang. Oke. Anak-anakku ini yang insya Allah dirahmati Allah. Sebelumnya alhamdulillah, dari slide pertama dulu. Alhamdulillah Bunda bersyukur yang tadi yang ada yang pertama dulu nak, yang ada judulnya dulu nak, slide pertama. Alhamdulillah Bunda bersyukur banget ya pagi hari ini bisa bersilaturahim meskipun lewat daring begitu ya. Oh, jalan sendiri ya. Mudah-mudahan insya Allah dengan silaturahim ini akan mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita akan bareng-bareng ini belajar ilmu tentang bagaimana sih sebenarnya yang namanya wanita itu ya. Karena kita lihat sekarang ini wanita banyak yang terkontaminasi gitu ya, yang hanya melihat cantik di luar, seksi gitu ya. Tapi Bunda yakin FSM ini kan pondoknya Undip ya, betul ya. Jadi di situ tuh kayaknya Bunda sempat ini dari dulu waktu Bunda masih muda gitu sampai sekarang punya cucu kayaknya ya FSM ini yang pondoknya Undip ya. Banyak yang insya Allah istiqomah gitu ya, jilbabnya juga syar'i gitu ya. Dan memang ya kalau kita lihat banyak sekali nih yang tergoda, tapi insya Allah FSM tidak ya nak ya. Oke.
Ya, selawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa ya rahmat terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabat ya. Oke. Nah, yang pertama langsung aja ini. Banyak sekali para muslimah itu yang salah niat gitu ya. Jadi kayak dirimu nih kuliah gitu ya, pingin pokoknya aku dapat gelar, cari kerja, dapat uang banyak gitu. Ini udah salah niat ya. Makanya di awal supaya inner beauty-mu itu muncul dari dalam, kita harus memperbaiki niat hidup hanya semata karena mencari ridho Allah. Jadi kita hidup itu ya ibadah untuk mencari ridho Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Allah. Nah, jadi niatmu kuliah itu juga ibadah. Dirimu datang di kajian ini juga ibadah. Gitu. Kita harus lurus dulu. Mau ke kamar mandi itu bisa ibadah dengan catatan apa? Mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau di kamar mandi ya jangan lama-lama, jangan duluran ya Nak ya. Oh masuk kamar mandi dengan kaki kiri, bukan kanan gitu. Oh keluar kaki kanan, ada aturannya. Sebelum masuk kamar mandi doa. Itu ibadah. Nah kita lihat banyak nih muslimah yang masuk kamar mandi nyanyi-nyanyi, bawa HP, baca majalah, baca novel. Nah ini nggak boleh. Nah ini udah menyimpang, itu bukan ibadah lagi. Oke, next Nak, lanjut. Nah, yang harus kita garis bawahi bahwa sebaik-baik wanita, secantik-cantik wanita itu adalah solihah, ya, kemudian cerdas, bermanfaat. Kita harus tahu bahwa pengaruh wanita terhadap komunitas masyarakat ini, kalau wanitanya baik, maka negara bangsa ini akan baik. Tapi kalau wanitanya rusak, maka negara dan bangsa ini akan rusak. Nah, sekarang kita lihat, banyak nih orang pakai jilbab tapi ketat gitu ya, sampai lekuan tubuhnya itu nampak. Ini bukan menutup aurat. Kalau nggak pakaiannya tipis, maaf istilahnya apa, jilbab ya. Jilbab itu jadi payudaranya dilihatin. Pokoknya jadi biar meskipun ini pakai kerudung tapi seksi. No itu bukan sesuai dengan syariat. Bahkan coba kalau kita lihat iklan oli, iklan mobil, iklan motor, tapi yang dipakai modelnya adalah wanita. Wanita itu dengan dandanannya yang super menor begitu ya, dengan bajunya putok, pupune ketok, deltok, udele ketok, bupati buka paha tinggi-tinggi, letok, keleke ketok, mereka mengeksploitasi diri hanya demi uang, hanya demi kepopuleran. Ini gimana? Tidak akan rusak negara kita, Nak, kalau begitu. Ya kan? Next, Nak, berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, makanya di sini ini untuk para wanita harus benar-benar menjaga. Kita lihat ya, banyak nih sekarang muslimah yang pinter ya. Tapi pinternya sebelumnya, pinternya tuh keblinger gitu. Dia begitu menjadi sarjana S1 gitu ya, pokoknya langsung ke luar negeri dan sebagainya. Dia nomor satu pokoknya karier gitu ya, sehingga meskipun nikah suami di Indonesia sama anak gitu, dia keluar negeri hanya untuk menggapai gelar doktornya. Nah ini namanya dia tidak bisa memilih dan memilah prioritas gitu. Bagaimanapun seorang wanita itu kalau sudah nikah, dia punya peran yang pertama sebagai hamba Allah, kedua pendamping suami, yang ketiga anak dari orang tua dan mertua, keempat pendidik anak, baru yang kelima itu berkarier, bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kebanyakan para wanita itu kebalik, nomor satu karier, bermanfaat di masyarakat.
lupa kalau dia punya anak gitu ya, anak diserahin ke asisten rumah tangga atau mungkin ke neneknya gitu ya, ke kakeknya, dia asik berkarir, lupa dia kalau sebagai anak. Padahal seorang anak yang menitipkan orang tuanya yang sudah sepuh gitu ya, menitipkan anaknya ke orang tuanya itu termasuk salah satu kedurhakaan anak pada orang tua. Nah gimana orang tua sudah boyoknya nggak seperti dulu, masih aja dititipin cucu ya. Oke, jadi hati-hati. Oke, kita ini jadi kalau udah menikah ridho Allah ada pada ridho suami. Di punggung suami ini ada 8 pintu surga. Jadi kita jangan sakarpe dewe. Suami harus ngerti dong, kan aku kerja juga. Nah ini yang salah. Nah biasanya para muslimah itu lebih tergoda ya dengan pola pikir. Sekarang ini serangannya luar biasa ya. Kayak kemarin tuh ada seorang ibu-ibu. Anak-anak SD kelas 5, 6, SMP sudah LGBT. Ya itu. Jadi lesbi, nggak nyangka. Nah ya karena pola pikir. Nah, banyak para tokoh dan tokoh Islam juga yang menganggap bahwa LGBT itu adalah genetik. Maksudnya jadi LGBT itu adalah kelainan gen. Jadi ini sejak lahir. Berarti kan menyalahkan Allah. Kita lihat nggak ada binatang itu yang LGBT. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Tapi pola pikirnya sudah memang sengaja dicuci. Nah, kemudian syahwat, hawa nafsu. Nah, ini hati-hati ya nak ya. Ya Allah, wanita itu auratnya semuanya kecuali telapak tangan ya dan wajah gitu. Kalau laki-laki sampai di bawah lutut, sampaikan kepada saudara-saudara kita. Jadi nek olahraga barang itu yo ojo di atas lutut, itu sudah membuka aurat. Ya, berikutnya nak. Silahkan lanjut. Nah, anak-anakku, coba ini camkan, azamkan pada dirimu demi masa. Barang siapa yang tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, niscaya dia akan disibukkan dalam keburukan. Jadi isi waktu-waktumu ya itu untuk kebaikan. Karena amal soleh, amal kebaikan itu pasti akan kembali ke kita. Begitu nak. Oke, next nak berikutnya. Oke nak, berikutnya nak. Nah, kunci nih nak, supaya inner beauty-mu itu muncul, sabar dan syukur ini seperti dua sayap dalam burung ya. Kalau sabar ini sebelah kanan, syukur itu sebelah kiri. Nah ini dua-duanya nggak bisa. Aku tuh ya sabar bun, tapi ada batasnya wah. Di saat kita marah-marah, kita emosi, itu inner beauty-nya akan tenggelam nak. Ya, jadi di sini penting kita garis bawahi bahwa oke, menjadi benar itu penting, tapi jangan merasa benar. Nah ini, jangan merasa benar. Karena Allah itu melihat proses kita, bukan hasil. Makanya jargon Buddha nih ya, Buddha akan mengajak muslimah ya semuanya ya nak ya, di Great Muslimah Training ini, jadilah sebab kebaikan dimanapun berada, kapanpun, dengan siapapun. Oke, next berikutnya nak. Nah, insya Allah nak, di saat dirimu tadi lurus niat gitu ya, kemudian tidak merasa benar gitu, selalu melakukan kebaikan-kebaikan, maka diri kita itu akan punya potensi cerdas ukhrawi. Ibadahnya benar, berakhlak mulia, kita yakin malayarham walayurham. Siapa yang tidak sayang maka tidak akan disayang. Yang ngucapin salam dengan tulus hati. Ya, jadi salam ya assalamualaikum. Assalamualaikum, opo nggak kayak gitu ya. Dan kita tidak berharap dipuji manusia. Kita tidak berharap supaya orang itu tahu kebaikan kita. Dan akhlak mulia itu adalah spontan ya nak. Jadi seandainya kita melihat ada keran yang nyala, ya bismillah kita matiin. Nggak usah, Allah udah ada OB. Nah, spontan lah, tanpa pikir panjang gitu. Ya, oke. Kemudian sopan santun, peduli, empati, dan suka menolong. Ini contohnya ya, nak, ya akhlak mulia. Seandainya di Bunda naik bus BRT, ada nenek-nenek tua,
naik gitu. Bunda dapat tempat duduk nih. Ketika Bunda masih berpikir, Nek, aku tuh mau nolong, Nek. Meskipun di hati loh ya. Tapi perjalananku jauh, Mangkang. Nanti ajalah kalau udah sampai Kali Banteng ya, tak gantiin nenek yang duduk di kursiku. Sambil Bunda ngeliat, gimana sih nih yang lain? Muda-muda kok nggak peduli. Nah, ini berarti Bunda akhlaknya tercela. Masih mikir diri sendiri, menyalahkan orang lain, tidak spontan. Tapi di saat Bunda spontan, Nek, silakan Nek, pakai kursi saya Nek. Udah Bunda nggak mikir orang yang nggak peduli, yang cuek. Bunda juga nggak peduli ketika perjalanan Bunda jauh. Yakin aku di saat aku menolong, insya Allah Allah itu akan mengangkat derajat kemuliaan di saat ikhlas gitu ya. Nah sehingga apa? Akan tercermin bahwa kita itu sopan santun, peduli, empati, suka menolong. Jadi dalam dirinya sudah tertancap juga. La taqdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Dia akan mampu menata hati, akan mampu menata diri. Oke. Lanjut, Nak. Nah, gimana ini caranya? Yang pertama kita harus benar ibadahnya. Maaf ya, sering banget kita itu ibadah hanya ngikutin nenek moyang gitu. Padahal Islam itu adalah agama dalil. Dalilnya apa? Bukan agama nenek moyang, bukan agama turun-temurun, bukan agama katanya banyak orang gitu. Ada dalilnya. Tapi seringkali nak kita itu yang ngikut gitu. Kayak contoh, nanti akan tercermin jadi kita tuh jadi butek nah gitu ya. Seandainya secara tidak sadar kita tuh ngikutin syirik gitu ya. Di saat keluarga kita ada yang sakit, udah tuh ke sana, ke kiai sana gitu. Nggak akan mengaku dukun, nah, pasti ke kiai atau paranormal gitu. Nanti ada ini syaratnya harus pakai ayam ayam gelap itu apa ya? Ayam hitam itu apa? Ayam cempeti apa? Ayam cemani, Bu. Oh iya, ayam cemani gitu ya. Nanti pakai telur bebek busuk dan sebagainya. Itu kita tuh bisa terbawa arus karena ngikutin ngikutin turun temurun gitu ya. Kemudian nanti kalau Jumat Kliwon apa gitu ya, sesajen. Kemudian juga ada yang nyuci keris dengan bunga setaman dan sebagainya, menyuci pusaka-pusaka. Padahal itu jelas menyimpang dari syariat. Tapi karena kita ngikutin, nggak enakan dan sebagainya gitu ya. Nah, oke. Next berikutnya. Nah, kita harus benar ibadahnya. Dasarnya dalil gitu. Oke, Nak, lanjut. Nah, terus gimana dong caranya? Makanya, terus Nak, berikutnya. Harus punya bekal ilmu agama. Ya, makanya ilmu agama itu wajib. Nah, ya dirimu Bunda senang ya ketika aktif ya di kegiatan-kegiatan karena Umar bin Abdul Aziz menyatakan siapa yang beribadah pada Allah tanpa didasari ilmu maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada kebaikan yang ia peroleh. Naudzubillahi min dzalik. Next. Ya, berikutnya, Nak. Silakan. Nah, makanya hati-hati. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal yahnahin. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, menjadi pribadi solihah, muslihah, dan berakhlak mulia. Ya, oke. Oke, nah lanjut. Nah, caranya gimana? Tadi perbanyak belajar ilmu agama, berusaha mengamalkannya, bersyukur karunia Allah terhadap dirinya, ya kan. Kemudian berikutnya dia harus terus saling menghidupkan yang sunah-sunah ya, membangun potensi dirimu gitu. Ya sehingga insya Allah kita akan terus seperti gelas yang kosong gitu ya diisi air jadi merasa kurang. Jangan kita itu merasa lebih gelasnya penuh gitu ya. Ya dikasih air akan tumpah. Sehingga insya Allah kepribadianmu seperti Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki manusia mengikuti karakter pohon keimanan. Akarnya menghujam ke dalam bumi. Batangnya kuat menjulang tinggi ke langit dan memberikan
buah yang lezat bagi siapa saja. Oke. Lanjut, Nak. Nah, makanya di sini ayo sama-sama anak-anakku, inner beauty itu akan muncul ketika kita membangun kesolehan pribadi. Ingat ya, menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik itu lebih penting. Kebaikan adalah akhlak mulia, dan dosa adalah apa yang terlintas dalam benakmu dan kamu membencinya bila orang lain mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, potret kesolehan pribadi. Jadilah sebab kebaikan, orientasi mencari ridho Allah, lapang dada dalam perbedaan, respek terhadap keunikan orang lain. Oke, next. Nah, kemudian juga membangun kesolehan sosial. Jadi kita itu harus punya ajam. Nah, manakala nilai hidup ini hanya untuk diri kita, maka akan tampak bahwa kehidupan ini kecil dan singkat. Jadi jangan sampai ya kita gue lulu N gitu loh. Dimulai sejak kita memahami arti hidup dan berakhir hingga batas umur kita. Tapi bila kita hidup juga untuk orang lain, bermanfaat untuk orang banyak, maka jadilah hidup itu bermakna, panjang dan dalam. Bermula dari adanya kemanusiaan itu dan berlanjut sampai kita meninggalkan dunia ini. Said Khotib. Ya, silakan, Nak. Nah, makanya ini anak-anakku. Terus lanjut ke slide berikutnya. Nah, ayo sama-sama jadikan kemuslimahan ini menjadi ukhuwah yang kokoh ya. Di sini ada pembinaan, juga ada sharing pengalaman, ada saling curhat, refreshing, sharing ilmu. Kalau curhat jangan dengan lawan jenis ya, Nak ya. Ya, oke, ada refreshingnya juga. Jadi menarik gitu ya. Tidak sepaneng terus. Oke, next berikutnya. Nah, pesan Bunda, jangan ngikutin komentar-komentar orang. Ya, ini kayak contoh bapak sama anak mau jual keledai. Keledainya dinaikin berdua. Ada komentar. Matilah keledai itu, orang kok tidak manusiawi. Masa keledai dinaikin 2 orang gitu. Akhirnya udah bapak aja yang naik gitu ya. Aku yang turun, aku yang menuntun. Baru jalan berapa kilo udah ada komentar. Gak sayang istri, egois banget tuh bapak. Masa anaknya suruh nuntun gitu. Artinya, aduh nak, aku nggak mau diomongin egois, udah kamu aja yang naik. Baru jalan berapa kilo gitu ya, anaknya naik kuda, keledai, bapaknya yang nuntun. Ada lagi, ya gimana ini takut sama istri ya, waduh anak durhaka dan sebagainya. Terus anaknya, aduh aku nggak mau ya udahlah turun semua. Akhirnya turun semua, keledai itu nggak ada yang naik. Dasar bego, ada keledai tapi nggak dinaikin. Ada lagi komentar ya. Kalau kita ngikutin komentar orang-orang, tidak akan mungkin gitu akan terwujud. Yang penting yang kita lakukan adalah sesuai dengan syariat. Oke, Nak, silakan dibuka tanya jawab. Silakan, Nak. Baik, terima kasih kepada Bunda Darossi yang sudah menyampaikan materinya jelas banget dan sangat bermanfaat ya. Dan banyak sekali melengkapi, mengkonfirmasi, serta memperkaya pemahaman kita semua. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama, pasti udah banyak banget nih teman-teman yang masih penasaran sama materi yang tadi gitu. Kita langsung masuk aja ke sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Kemudian nanti saya akan tunjuk untuk on mic. Kalau misalkan kesusahan untuk on mic bisa disampaikan melalui kolom chat. Ayo, Bunda nggak galak loh, jangan takut ya. Ya teman-teman yang masih penasaran atau mau nanya, bisa raise hand atau di fitur chat boleh.
Mungkin kalau ada kalau belum ada yang bertanya mungkin saya bertanya boleh nggak Bunda? Silakan Nak. Kan tadi itu udah dijelaskan mengenai ya wanita yang solihah tuh wanita yang baik adalah wanita yang solihah, cerdas, bermanfaat. Nah kalau di zaman sekarang tuh kadang-kadang kita tuh merasa lebih sering insecure kepada teman-teman yang cantik, yang wow gitu Bunda, dibandingkan dengan teman-teman perempuan kita yang solihah gitu. Nah gimana sih cara mengatasinya gitu biar kita tuh nggak usah insecure sama teman-teman kita yang cantik gitu, tapi lebih ke arah bersyukur gitu, punya saya kayak gini nggak cantik tapi saya bisa jadi wanita yang solihah gitu Bunda, gimana? Ya, oke Nak, bagus sekali ya. Jadi kebanyakan memang wanita itu malah insecure ketika melihat cantik, seksi begitu ya. Nah makanya tadi di awal Bunda udah jelasin bahwa kita tuh harus meluruskan niat bahwa hidup itu ibadah begitu. Jadi di sini justru di saat kita lurus niatnya, maka itu akan terbentengi Nak. Aku ingin mencari cantik di hadapan Allah yang mana kekal di sana begitu ya. Bukan cantik di hadapan manusia dengan maaf ya berbagai macam aksesoris ya, kepura-puraan, kalau ngomong juga diseksi-seksiin gitu ya, dan sebagainya begitu ya. Itu insya Allah kalau kita udah lurus nih niat kita ibadah, maka kita akan insecure dengan orang-orang seperti itu tadi. Kemudian ditambah bahwa aku itu ingin menjadi sebab kebaikan dimanapun berada, kapanpun dengan siapapun. Oh ya anak-anakku, Bunda itu kalau setiap Jumat selalu ada dakwah di Instagram, hanya 3 menit, cepat. Jadi, tapi insya Allah itu menginspirasi bagaimana parenting, bagaimana kita menjadi wanita dan sebagainya ya. Jadi rutin setiap Jumat. Jadi kalian bisa mengikuti Instagram Bunda, Bunda Darosi, DAROSJ ya. Udah gitu aja Instagram dakwah Bunda. Jadi itu nanti akan menguatkan rutin, paling enggak sepekan sekali ada kajian singkat begitu yang membuat kita lebih kokoh. Jadi ngapain kayak Bunda, waduh teman-teman Bunda tuh cantik-cantik, ini bajunya hijau, kerudungnya hijau, pakai kerudung juga kerudungnya yang modis-modis gitu, tasnya juga hijau, sepatunya juga hijau. Wah kalau jalan kayak kolor hijau gitu ya, kayak apa namanya? Ya udah, jangan kita iri dengan urusan-urusan dunia, tapi kita boleh iri dengan orang yang ya Allah dia tuh udah pinter, aktivis ya, solihah, ya Allah mengamalkan akhlaknya boleh. Kita iri dengan orang yang ahli sedekah. Kita iri dengan orang yang pintar tapi dia mengamalkan ilmunya tidak pelit gitu ya, dan juga dalam akhlak begitu Nak ya. Oke, jadi jangan sampai kita insecure dengan orang-orang yang urusannya dunia, rugi nanti kita pasti akan terjebak juga gitu. Oke ya, silakan yang lain Nak. Oke, terima kasih Bunda atas jawabannya sebenarnya. Agak di sini di chat sudah ada yang tanya lagi nih Bunda. Saya izin membacakannya. Dari Mbak Desi Fatmala, izin bertanya, Bunda mengenai self love itu saya berpikir bahwa maksudnya adalah harus mengutamakan diri sendiri. Tapi itu sepertinya terkesan egois ya Bunda. Mohon penjelasannya. Iya Nak. Jadi di sini coba kita lihat ya yang dicontohkan bahwa dijamin surga Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah memikirkan diri sendiri, ya enggak? Bahkan ketika mau meninggal pun juga umati. Jadi di sini itu hanya slogan aja, tapi yang bukan maksudnya itu adalah bahwa ibdak binafsi. Aku ingin berusaha dari diriku sendiri untuk menjadi contoh yang baik. Maksudnya begitu. Ya, menjadi contoh sehingga kita akan mempunyai energi positif untuk mengajak orang-orang menjadi baik juga begitu. Jadi bukan memikirkan diri sendiri, karena kalau memikirkan diri sendiri egois nggak akan muncul inner beauty itu Nah. Jadi orang pasti akan tidak suka, kalau ngomong nyelekit egois banget sih dia gitu. Nah, kenapa kok inner beauty muncul? Karena dia itu tadi tidak hanya zarkoni, isone ngandani, raiso nglakoni, tapi dia berusaha bahwa aku akan berusaha menjadi yang baik. Kemudian aku mengajak, aku menjadi contoh, aku menginspirasi dan sebagainya. Begitu Nak maksudnya. Oke? Oke, baik. Untuk Mbak Desi ada feedback atau gimana?
Udah jelas Bunda. Oke, ya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat tuh udah ada dari Mbak Aisyah. Izin bertanya, tadi dijelaskan kewajiban muslimah setelah menikah yang terbilang banyak dan keinginan untuk berkarir. Dari Bunda sendiri, bagaimana cara Bunda memanajemen waktu dalam berkarir tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban Bunda sebagai seorang ibu, istri, dan anak dalam kehidupan sehari-hari? Iya, Bunda itu bersyukur ya ketika menikah gitu ya. Itu 1 bulan hamil dan akhirnya 5 tahun punya anak 4 deh. Hebat ya, rekor ya gitu ya. 5 tahun 4 anak, ini menyalahi teori psikologi barat. Kalau psikologi barat itu balita 1 di rumah, jangan sampai ada 2 Bunda 4 lagi, 4 balita gitu ya. Nah tetangganya juga pada kayak apa sih Bun repotnya. Tapi di saat kita sepakat nih dengan suami ya, satu visi mendidik anak ini ibadah ya, enjoy gitu ya. Jadi kita menyikapinya itu ya enjoy, ini anugerah, ini amanah yang harus kita bina, kita didik, kita bimbing supaya bisa reuni di surga gitu. Makanya waktu itu Bunda itu suami itu kan ditipu ya, waktu itu ditipu sama teman dekatnya, jadi habis gitu. Ya udah, Bunda sebagai istri berusaha, inilah romantika hidup Mas. Rezeki bukan hanya harta, itu anak-anak. Jadi Bunda itu 14 tahun nah, kontrak-kontrak terus. Bayangkan dengan 4 anak seperti itu ya Bunda berjuang. Bayangkan aja ya. Jadi bayangin aja udah 4 anak gitu ya, Bunda kerja. Nah, tapi di sini Bunda tidak meninggalkan mereka. Makanya ketika Bunda ditugaskan keluar kota, keluar Jawa, selalu saya tolak karena anak saya masih kecil-kecil, masih butuh. Golden age itu butuh banget ini yang namanya pendampingan dari orang tuanya. Jadi Bunda tidak peduli ketika teman-teman ngomongin niat kerja enggak sih ketika atasan marah dengan Bunda. Tapi Bunda menjalankan kayak mengajar dosen kan 12 SKS gitu ya. Ada penelitian, ada pengabdian, ada penunjang. Bunda laksanakan itu Tridharma perguruan tinggi cuman di Semarang. Bunda tidak keluar kota gitu. Jadi ketika Bunda 11 tahun DP3-nya jelek ya enggak masalah bagi Bunda. Karier itu bukan syarat masuk surga, tapi ketika Bunda meninggalkan anak-anak di usia golden age-nya seperti itu, ada perasaan berdosa. Di saat ASI ini adalah hak anak, kok Bunda ninggalin ya demi kerja, itu ya Allah, itu ada perasaan berdosa. Nah, jadi dengan skala prioritas, nah. Jadi Bunda bukan tipe wanita karier gitu. Ketika Bunda 2009 mau ambil S3, dilarang sama suami, ya udah sampai sekarang Bunda S2 karena bagi seorang istri ridho Allah, ridho suami gitu. Bunda terus gimana sih ya kok nggak boleh, dosen itu ya harus S3 kapan dan aku profesornya udah beasiswa, aku kan juga tidak mengurangi jatah. Bukan begitu gitu ya Nak ya. Kemudian Bunda berusaha bagaimana untuk bisa dekat dengan orang tua dan mertua gitu. Tapi Bunda memang orientasinya bukan membahagiakan dunia ya. Saya berusaha untuk di akhirat begitu Nak. Jadi tidak di ujo, misalnya kayak di keluarga suami itu kan biasa membelikan apa barang-barang gitu. Kalau Bunda enggak, saya carikan buku agama kayak gitu. Nah, sudah banyak yang membelikan tas, membelikan sepatu, membelikan baju. Aku mau dari agama saja. Nah, kayak gitu Nak. Jadi tidak ngikut, oh iya dia membelikan ini, enggak begitu Nah. Nah, itu. Kemudian dia berusaha menempatkan diri bahwa aku tuh istri, pendamping suami. Jangan sampai suami nanti masuk komunitas istri, ikatan suami, takut istri gitu ya. Tapi bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita menghargai suami, begitu. Dan untuk sebagai hamba Allah, Bunda berusaha dengan suami dan anak-anak bahwa awal mula Bunda terapkan subuh awal waktu. Gitu ya, setelah berjamaah pulang tidak bikin minum dulu Nak, ngaji bersama orang ketang siti. Jadi mengawali kehidupan dengan menghidupkan Al-Quran itu adalah benteng. Begitu Nak. Ya, oke. Jadi dengan skala prioritas yang terpenting, penting, kurang penting. Bagi saya wanita itu bukan wanita karier, bukan. Dia akan dimintai tanggung jawabnya tadi, runtutannya seperti itu. Ada kakak kelas Bunda Nak, yang S2 di Swiss, S3, S-Teler, S-Mambo gitu ya. Anak sama suami di Indonesia. Ketika dia pulang, anaknya SMP tidak mau sekolah Nak.
Nah ini, naudzubillahi min dzalik ya, karena asik dengan game online. Ibunya mikir karier sendiri. Ya, begitu nak. Ya, gimana? Ditanya sudah puas? Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Silahkan. Ya, kepada Mbak Aisyah, gimana? Sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Bunda. Sudah terjawab semua. Oke, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, masih ada waktu untuk bertanya. Silakan untuk raise hand atau di kolom chat. Oh, ini sudah ada yang raise hand, Bunda. Ya, Kepada silakan. Mbak Alivia, silakan. Cek dulu. Api, suaraku masuk nggak ya? Masuk. Terima kasih kesempatannya, Api. Assalamualaikum, Bunda. Kenalin, saya Alivia dari Matematika Angkatan 2020. Izin bertanya perihal tadi sih, bangun kesalihan sosial. Kita tuh kadang kalau semisal mau berbuat baik gitu ya, di tempat umum, kita tuh ada rasa gitu, mau semisal ada orang nih yang butuh minta tolong. Tapi kita tuh ada rasa mau menolong mereka, cuma kitanya tuh kayak merasa, aduh ditolong nggak ya? Takut sungkan gitu loh, gimana sih? Kayak nanti kalau aku tolong, nanti takutnya orang lain tuh kayak gimana-gimana gitu loh pandangannya ke kita. Nah, itu gimana sih Bunda cara ngilangin rasa ragu gitu loh buat kita tuh biar bisa berbuat baik? Mungkin itu pertanyaan dari aku. Terima kasih, Bunda. Oke. Langsung dijawab nih, Nak. Ya. Iya, boleh Bunda. Oke. Jadi, Nak, di saat kita mau berbuat baik, itu langsung mantap, jangan ditunda. Karena keraguan-raguan, was-was itu adalah hasutan setan. Dan ingat, setan itu tidak bisa loh memaksa. Setan itu hanya menghasut, memprovokasi gitu ya. Tapi semua itu ada pada diri kita. Yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam diri kita itu ada fujur, ada takwa. Kenapa di Quran surat Asyam disebutkan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita mau fujur atau takwa itu adalah pilihan kita. Nah, ketika mau berbuat baik, nanti kalau orang gini-gini, itu termasuk was-was. Nah, makanya di saat seperti itu, ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap ini adalah kebaikanmu terakhir, sehingga kita akan cepat-cepat, karena memang setiap detik ya, kita itu selalu diintai kematian ya nak ya. Jadi di saat ragu-ragu tadi, itu ya Allah ini terakhir, bismillah aku akan sebaik-baik mungkin. Ya kita kayak nggak nyangka kan Eril berangkat, sehat bugar ya, di Swiss tenggelam seperti itu kan nggak ngerti nak. Jadi di saat keraguan itu muncul kita ta'awudz, ya Allah ini anggap ini adalah amal solehku yang terakhir sehingga kita sungguh-sungguh. Nah itu nak triknya. Jangan sampai kita terbawa akhirnya ragu-ragu terus nggak jadi gitu. Nah, ini apa namanya memang luar biasa setan itu kiri kanan depan belakang dia terus akan menghasut manusia supaya menjadi temannya di neraka. Jadi tepis hilangkan rasa keraguan itu harus mantap dan yakin begitu nak. Oke? Ya. Baik Bunda. Terima kasih sudah sangat menjawab. Terima kasih Bunda. Iya. Oke, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya untuk Alivia. Selanjutnya ada penanya selanjutnya itu ada Mbak Indah, silakan on mic Mbak. Izin masuk Kak, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena belum bisa on cam karena ada kendala. Perkenalkan, nama saya Indah Sasya Widyananda dari Fisika Angkatan 2021. Izin bertanya Bunda, bagaimana ya jadi muslimah yang tetap tegar walaupun masalah dunia yang seakan nggak berpihak sama kita, seperti kebanyakan overthinking terus dan membuat diri kita jadi tidak berharga lagi seperti itu Bunda. Terima kasih. Oke. Ya. Nah, kita jangan berharap dihargai manusia. Ya, itu kesalahan mutlak kita. Di saat kita minta dihargai orang, manusia, yang ada pasti kecewa dan kecewa. Gitu. Kita itu berharap tadi di awal bagaimana niat kita dalam melakukan aktivitas
aktivitas apapun untuk menggapai ridho Allah. Jadi bukan ridho manusia. Dan di sini itu sebenarnya untuk menunjukkan ke tingkat ketakwaan kita, ya, itu di saat kita sendiri. Nah, itu apa yang kita lakukan? Contoh kita sendiri dengan HP. Apa yang kita tonton? Ketertarikan kita itu kemana? Nah ini loh. Nah makanya di saat seperti itu kita terpupuk ya bahwa tingkat ketakwaan itu kita di saat sendiri. Maka kita itu udah dalam menjalani apapun ya udah yang penting aku tidak menyimpang syariat. Silahkan orang mau tidak menghargai aku, silahkan orang mau mencemooh aku. Yang penting aku ingin berusaha menjadi sebab kebaikan. Jadi kita nggak usah berpikir macam-macam. Nah, gitu. Jadi enak. Hidup itu kalau kita menjadi hamba Allah, maka hidup kita itu akan tenang, banyak kemudahan, banyak keberkahan, gitu ya. Kemudian kita juga akan diberi pertolongan dari pintu yang tidak terduga-duga, gitu. Karena Allah sudah mengumumkan kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, aku mencintai dia." Bantu dia. Dan malaikat Jibril langsung makhluk yang ada di langit dan di bumi diumumin bahwa Allah mencintai si Wulan, bantu dan sebagainya. Begitu, Nak. Oke, paham? Jelas, Nak? Iya, Bunda. Sudah cukup jelas. Terima kasih, Bunda. Iya, semoga dimudahkan Allah ya, Nak. Oke. Oke, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya Bunda dari Mbak Saraswati. Assalamualaikum Bunda, saya izin bertanya. LGBT kan jelas-jelas dilarang dalam Islam. Tapi dulu saya pernah lihat video di YouTube Bunda. Di video tersebut itu menceritakan tentang seorang wanita anak kiai yang merasa jati dirinya itu laki-laki. Dia kemudian berubah menjadi laki-laki. Awalnya itu semua keluarganya menentang Bunda, tapi lama-kelamaan akhirnya keluarganya menerima. Tapi itu kan jelas-jelas tidak benar ya Bunda. Bagaimana tanggapan Bunda mengenai hal itu? Takutnya itu justru menjadi contoh bagi orang lain yang keadaannya seperti itu, apalagi dengan embel-embel anak kiai pemilik pondok pesantren. Iya. Nak, hati-hati ya, Nak. LGBT ini gerakan Marxis yang didanai oleh dunia, yang memang ingin merusak. Sejak zaman dulu ya, zaman Nabi Lut ya. Ya Allah, yang namanya homo ya, lesbi itu hukuman Allah itu amat berat begitu ya. Nah, cuman sekarang ada ahli nih, bahkan ya pakar psikologi ya, ahli begitu yang menganggap bahwa homo, lesbi itu adalah bawaan gitu. Dari apa kalau bawaan itu berarti yang disalahkan siapa? Nah, Allah yang menciptakan. Padahal tidak ada yang namanya LGBT itu kok bawaan. Itu adalah penyakit yang mana penyakit itu disebabkan oleh yang pertama, mungkin salah tonton. Nah, nonton terus kita nonton lesbi gitu ya. Akhirnya kita tertarik, nah gitu ya. Kemudian yang kedua, di rumah itu ayahnya kejam banget, Nak, sehingga benci dengan laki-laki. Terus jadi akhirnya dia lesbi, yang mana orang tua tidak kontrol nih ya, jadi lesbi. Kemudian yang ketiga, pola asuh, ya, kayak Bunda punya anak 4. Kok laki semua? Nah yang kelima itu Bunda pingin banget perempuan, kok muncul laki lagi? Ya tak dandani perempuan. Nah ini bisa akhirnya hormonnya jadi cenderung ke perempuan. Kemudian pergaulan, Nak. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya aku tuh perempuan tapi pingin laki-laki, itu pasti ada yang salah. Tidak jaminan loh Nak, yang namanya seorang kiai itu pasti pandai mendidik anak, karena kita lihat beliau seorang kiai ceramah kemana-mana, tapi ternyata apa istrinya juga takut gitu ya. Jadi sampai bosok pernah Bunda tuh ngisi bareng gitu Nak. Jadi beliau tuh seorang kiai yang sangat terkenal, tapi istrinya tuh takut banget. Istrinya tuh di masjid gitu ketika ganti baju jilbabnya dilepas sisiran. Waktu itu dengan anak-anak saya, ya Allah, kok bisa ya Bun? Itu kan ibu nyai, kok bisa kerudungnya dilepas kayak gitu? Lah, jadi nggak jaminan juga. Makanya di sini kita tidak melihat dari luarnya. Nah, jadi bagaimana sih dia itu tadi bukan jarkoni, bisa dakwah kemana-mana, tapi orang iso nglakoni. Nah ini Nak, jadi saya yakin jadi dia itu sebenarnya ada sesuatu dan bisa disembuhkan. Nah, jadi pernah Bunda dulu tuh ada mahasiswa ya, ketika Bunda ngajar PAI, dulu tuh Bunda ngajar di PAI di FSM Nak, tapi nggak tahu bisa terus
diganti. Ini saya nggak mudeng juga ya. Udah. Nah itu waktu itu ada yang tanya gini, Bun, saya boleh konsultasi? Oh silahkan, datang aja ke Fakultas Psikologi. Tidak, Bun, saya malu karena dosa yang saya lakukan sangat besar. Dia terbuka ya, waktu itu dia kuliah ke-11 apa ya, kuliah ke-11 itu dia bilang bahwa apa namanya, Bun, saya tuh homo. Lah, kok bisa? Bunda bilang, udah kamu sekarang kalau begitu cuti, biar nggak ketemu Pak. Nggak mungkin, Bun, karena saya tuh orang desa, saya tuh diterima di Undip bidik misi, gitu. Nah, kebetulan karena bidik misi kan nggak langsung keluar ya, nak. Akhirnya dia dibantu dibiasiswain oleh guru SMA sama kepala sekolah, karena dia pinter, aktivis, nah anak orang nggak punya. Nah, kebetulan satu kos ada yang homo. Awalnya dia itu cuman dipegang tangannya, gitu ya. Kemudian apa namanya, dia nggak bisa jawab, nggak bisa nolak karena merasa orang desa, orang miskin, diem. Nah, yang homo ini punya trik-trik. Nah, bagaimana supaya dia terangsang? Nah, akhirnya dia masuk homo itu. Nah, alhamdulillah ketika Bunda nasihatin, Bunda terapinya dengan dikir ya, dikir dan wudhu gitu. Jadi dikirnya tak suruh banyak baca Quran. Ya dia tersiksa juga. Nah, Bun, saya kangen, saya nggak bisa makan, Bun. Saya nggak lapar, saya nggak bisa tidur, saya kangen dia, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan terapi itu dia sembuh, bisa sembuh. Begitu, nak ya. Jadi itu penyakit yang bisa disembuhkan. Asal yang bersangkutan pingin sembuh. Tapi kalau yang pingin sembuh orang tuanya, atau yang pingin sembuh sahabatnya, nggak bisa, nak. Begitu, nak. Oke? Ya. Oke, terima kasih Bunda. Untuk Mbak Saraswati, apa ada tanggapan? Oke, Masya Allah, terima kasih atas pencerahannya Bunda. Oke, di sini masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa disampaikan. Kita tunggu sampai 10.07 ya. Jangan malu, nak. Mumpung ketemu Bunda, ya silahkan tanya. Masalah apapun, ya ayo silahkan. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Bunda. Tadi juga udah banyak penanyanya. Mungkin langsung. Oke, mohon maaf bila misalkan ada pertanyaan-pertanyaan untuk sesi tanya jawabnya ini dicukupkan saja. Terima kasih kepada Bunda atas penyampaian materinya dan terima kasih juga atas jawaban-jawabannya tadi. Kemudian izinkan saya untuk membacakan beberapa poin dari materi yang telah disampaikan. Jadi tadi itu sudah disampaikan bahwa supaya inner beauty kita muncul itu ya kita tuh harus memperbaiki niat, yaitu niat beribadah karena Allah untuk melaksanakan apapun. Kemudian sebaik-baik wanita adalah wanita salihah, cerdas, serta bermanfaat. Adapun pengaruh wanita terhadap komunitas masyarakat, yaitu jika wanitanya baik, maka bangsanya akan baik. Jika wanitanya rusak, maka rusak pula bangsa itu. Nah, yang terus selanjutnya itu ada kunci supaya inner beauty-nya muncul itu adalah sabar dan syukur. Menjadi benar itu penting, tapi jangan merasa benar juga. Mungkin itu yang bisa saya kusimpulkan dari penyampaian materi tadi. Selanjutnya mungkin dari Bunda ada closing statement untuk anak-anakku yang dirahmati Allah, tidak ada kata terlambat ya. Jadi tolong jangan sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi sibuklah untuk muhasabah diri, mencari kesalahan dan kekurangan diri, kemudian memperbaiki. Segera bertobat kalau kita memang salah, segera minta maaf kalau kita salah. Banyak senyum, ya, insya Allah itu akan membuat inner beauty kita akan muncul. Jangan lupa,
tadarus Quran, ada target ya nak ya. Setiap hari, ayo sama-sama hidupkan Al-Quran, perbanyak dzikir. Insya Allah, Allah akan menyertaimu dan inner beauty kita akan muncul. Kita akan menjadi sosok yang dirindukan surga gitu ya. Jadi bukan surga yang tak dirindukan kayak film itu ya, tapi insya Allah kita menjadi wanita yang dirindukan surga. Mudah-mudahan istiqomah dalam fastabiqul khairat. Jangan takut dengan manusia, takutlah pada azab Allah. Duit, doa, usaha, ikhlas, tawakal, sabar, dan syukur. Itu tips yang luar biasa. Jadilah sebab kebaikan dimanapun berada, kapanpun, dengan siapapun. Oke. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin selanjutnya kita ada sesi dokumentasi dulu Bunda. Untuk operator bisa share sertifikatnya biar sekalian dokumentasi. Untuk teman-teman juga bisa on cam ya, biar kita bisa foto bareng-bareng, biar kita bisa foto sama Bunda Darosi. Kapan lagi kan kita bisa foto, walaupun di virtual ya. Oke. Afande, untuk sertifikat nanti tolong dikasih nomor yo. Saiki ki nek laporan nomor apa gitu ya. Ya, nanti dibikin nomornya ya. Ini nggak ada nomornya nih, ya. Oke? Baik, Bunda. Oke, teman-teman ditunggu sampai 10.12 kali ya untuk on cam. Bisa siap-siap dulu gitu barangkali. Oke, ini udah 10.12. Ada teman-teman operator bisa tolong dibantu ya untuk screenshot. Oke, aku hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin lagi ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi biar 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, jazakillahu khair untuk Bunda yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya kepada kami. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bunda. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk Bunda, misalkan masih ada kegiatan lain, diperbolehkan untuk lift dari meeting. Ya, Bunda izin ya. Oke, semangat anak-anakku semuanya. Iya, terima kasih Bunda. Oke. Langsung ke acara selanjutnya aja teman-teman, yaitu ada post test. Nah, selanjutnya ini post test ini pastinya bakal mudah banget sih kalau teman-teman memperhatikan materi yang sudah disampaikan. Nah, di post test, dalam link post test juga terdapat presensi ya teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan post test. Untuk waktunya sendiri 10 menit ya. Panitia bisa share linknya ke chat sama ke grup WA-nya. Belum muncul nih. Oke, linknya sudah ada di chat ya teman-teman, bisa diisi. Waktunya 10 menit, berarti sampai 10.25.
Oke teman-teman, ini kan udah 10.24 nih. Udah selesai berarti pengerjaannya. Nah, karena udah selesai untuk sesi post testnya, kita bisa langsung ke sesi selanjutnya, yaitu setelah ini bakal ada seru-seruan nih teman-teman. Seru-seruan main games. Gamesnya nggak susah-susah kok. Mungkin untuk sesi games ini akan dipandu oleh Mbak Zahra ya Mbak? Atau Mbak Farah? Dari aku nggak apa. Oke. Gamesnya bakal ada games apa nih Mbak? Gamesnya ada games apa? Gamesnya ada game seru. Oke, bener juga sih. Oke, aku minta tolong sama udah. Mungkin buat panitia juga aku minta tolong kirim linknya nih di grup chat. Di grup chat, di Teams, di chat Teams. Oke, udah ada nih. Yuk teman-teman bisa ikut join quizzes. Kalau bisa pakai nama asli ya teman-teman. Biar jangan nama panggung ya guys. Biar ketahuan nih siapa yang menang. Kalau nanti namanya bukan nama asli, hadiahnya buat panitia. Mantap. Buat MC nggak sih Mbak? Oke, ayo teman-teman bisa langsung join. Bisa pakai link atau enggak pakai kode. Kodenya itu 959070. Ditunggu. Oke, ditunggu nih sampai 10.30 deh. Oke, 10.30. Yuk guys, ini bakal ada hadiahnya nggak nih Mbak? Hadiahnya sekian. Ada dong, Oke. pasti ada hadiahnya buat yang menang. Oke, berapa digit Mbak? Berapa digit? Kalau itu dia omongin di belakang. Surprise, biar surprise ya guys. Teman-teman lumayan nih. Ini nggak muncul ininya. Oh, belum ada ternyata, belum ada yang join. Cepet guys. Ditunggu sampai 10.30. Ya teman-teman bisa join nih. Buat teman-teman panitia juga nggak apa-apa mau ikutan karena soalnya itu yang bikin aku sama Farah aja yang tahu. Yuk teman-teman. Udah ada 15 tuh Mbak. Ini kita pesertanya ada 39, harusnya
banyak sih 30 lah ya. Harusnya ada 39 juga ya. Yuk, teman-teman 1 menit lagi nih. Ditunggu. Oke. Udah 10.30 nih, tapi masih 19 orang nih yang join. Yuk teman-teman bisa join ya nih. Ada siapa aja nih di sini? Ada Mei, ada siapa nih? Dadu. Dadu. Bismillah dapat THR. Amin. Oke, mungkin dimulai aja kali ya. Oke, mungkin bisa dimulai aja nih, Mbak. Oke. Ya, ini berhenti di sini. Dari operator mungkin direfresh kali ya. Oke, di aku tuh tadi ada yang nomor 1 tuh ada yang namanya link. Apa tuh? Siapa tuh link? Link. Oh, Mentari sekarang udah di posisi 1 nih. Oke, Mentari masih bertahan nih di posisi 1. Oke, siapa nih? Link udah berpindah nih ke link yang nomor 1. Ini namanya link sudah berpindah menjadi nomor 1. Apakah Mentari akan membalapnya ya? Afi urutan ke berapa nih? Afi ikutan nggak? Aku ikutan kok. Urutan ke berapa ya? Urutan ke-16. Oke, posisi 1 masih ada link nih yang bertahan.
Mungkin dari operator Mbak Ica bisa di-refresh gitu nggak, Mbak? Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada kendala sebentar. Oke, mungkin nomor urut satunya ada udah mulai didapat nih. Nomor urut satunya ada Andisa, nomor urut 2-nya ada Afi nih. Afi. Aduh, aku kalau misalnya menang nggak dapat juga ya. Dilempar. Kayaknya Afi ini bakal di blacklist nih. Loncat aja kali ya langsung nomor 3. Bismillah dapat THR. Nomor 3. Ngomong-ngomong ini kuis sudah selesai ya? Kalau aku udah nggak tahu yang lain. Kayaknya beda-beda nggak sih kalau kuis? Oke. Kayaknya tadi udah selesai juga semuanya nih. Tadi nomor urut 1 ya, kalau nggak salah satu ada namanya Anis, lu. Afi jadi nomor 1. Waduh, aku yang dapat ya berarti. Aduh. Ya udah deh, kayak Afi aku minta tanggapan dulu nih dari Afi. Karena menang. Ini beneran enggak. Ini yang diambil berapa orang sih? 1 ya? Berarti Anissa. 2. Kita dimulai dari ini Anissa aja deh, Anissa. Atas nama yang Anissa nih, bisa on mic dulu atau on cam? On cam dan on mic. Siapa namanya? Anissa Muharromah ya. Soalnya di sini ada 2 sih ada. Tapi N-nya 2 berarti Anissa Muharromah. Halo Mbak, bisa on mic Kak? Halo. Halo, tuh udah on mic tuh. Ya aku belum muncul tahu. Mbaknya Tadi on mic. udah. Iya. Halo Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Halo. Gimana Mbak? Susah ya pertanyaannya? Seru sih, campur-campur, ada tentang Islamnya, ada juga asik-asik. Oke, kasih nih Mbak tanggapannya dari Mbak Anissa Muharromah. Satu lagi nih, nomor urut ke-3 ada Bismillah dapat THR. Siapa nih? Bismillah dapat THR. Halo, Assalamualaikum. Suaraku dapat terdengar? Bisa. Mbak Aina Zahra. Bismillah dapat THR nih Mbak. Alhamdulillah dapat THR, iya. Alhamdulillah. Ternyata doanya tercapai. Alhamdulillah. Tadi gimana nih Mbak tanyaannya? Gokil sih, keren banget. Iya bener kata Mbak Anissa tadi kan, dicampur-campur. Ada tentang knowledge-nya, ada yang entertain-nya gitu. Apalagi tadi ada pertanyaan yang ada anak 5 di rumah. Nah itu aku sempat mikir dulu, apain maksudnya. Soalnya kan waktunya juga berjalan kan. Ini gimana cara jawabnya? Akhirnya asal pencet aja. Walaupun nggak ngerti-ngerti amat. Kayak gitu. Seru sih, seru banget pertanyaannya. Keren. Oke, Mbak kasih Mbak Aina Zahra. Oke, mungkin gitu aja dari sesi games. Selanjutnya aku balikin lagi ke Afi nih. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Zara untuk gamesnya yang sangat seru ya. Kemudian alhamdulillah semangat. Selamat juga kepada Mbak Anissa dan Mbak Aina yang sudah memenangkan game. Nanti jangan lupa menghubungi panitia, bakal ada sesuatu gitu.
Oke, terus karena kita sudah melewati acara, maksudnya susunan acara yang sudah lewati banyak tadi, ada penyampaian materi, ada post-test, ada games juga. Nah, kita sudah tiba di penghujung acara. Nggak terasa banget ya teman-teman, ini sudah 10.41. Terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya dan juga atas kehadirannya, sudah mendengarkan materi dengan baik. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya Khafia Balkis selaku MC dan segenap panitia undur diri. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kekeliruan dalam pelaksanaan acara First GMT pada hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat di dunia ataupun akhirat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Siap. Hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Online maning. Libur.